Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat dan kita dijadikan hamba Allah yang takwa, yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan filah, alangkah baiknya kita tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuliskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ikhwan filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Dzulhijjah ini bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mana termasuk bulan Dzulhijjah ini termasuk pada bulan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita harus memuliakan bulan ini sehingga terdapat amalan-amalan yang sangat luar biasa. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr tentang 10 hari awal di bulan Dzulhijjah yang mempunyai keutamaan, sehingga di dalam surah Al-Fajr Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim wal fajri walayalin ashr. Allah berfirman wal fajr, demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan menggunakan waktu fajar, waktu subuh. Apa itu waktu fajar? Kenapa Allah bersumpah dengan menggunakan waktu fajar? Karena di waktu fajar itu waktu yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, sehingga disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu fajar banyak orang yang lalai, banyak orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menunaikan sholat subuh itu lebih sedikit daripada sholat maghrib dan sholat isya. Nah, bahkan sholat fajar itu disaksikan oleh malaikat. Dijelaskan dalam surah Al-Isra, orang yang melaksanakan sholat subuh, maka orang tersebut disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di waktu subuh itu dibagikan rezeki kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bersumpah dengan menggunakan wal fajri, dengan waktu fajar. Karena apa? Karena waktu yang sangat istimewa, waktu mustajabah doa. Dan di waktu subuh itu, waktu fajar itu, pahalanya sama saja orang yang qiyamul lail, mendirikan sholat dari awal malam hingga subuh, bagi orang yang berjamaah di waktu subuh. Nah, walayalin ashr, dan 10 malam. Allah bersumpah dengan 10 malam. Dan 10 malam ditafsirkan ai asrul hijjah, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada apa di 10 awal bulan Dzulhijjah itu? Ternyata ada keutamaan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kitab Jubdatul Wa'idin, ikhwan fillah, orang yang akan dicintai oleh Allah, hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamil amalus shalih fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadil ayyam." Tidak ada dari hari-hari yang amal solehnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hari ini, yaitu yakni ayyama ashri dzulhijjah, hari ke-10, hari pertama hingga tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Amalan itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah, maaf agak berisik karena di sini doakan di pesantren Al Barakatul Munawwar ini, persen saya sedang mendirikan, membangun masjid, dan di sinilah videonya ikhwan fillah. Barangkali ikhwan fillah mau mendoakan, terutama doa, saya minta doanya supaya cepat selesai, cepat beres dan ramai, semoga makmur masjid ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut ikhwan fillah. Di dalam kitab ini dijelaskan ada amalan yang mana kalimah
zikir. Ketika kita membaca kalimat zikir di bulan Zulhijjah, maka hajat-hajatnya akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikabulkan hajat-hajatnya. Nah, amalan ini dulu diberikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, di dalam kitab ini dijelaskan dalam khabar, sesungguhnya Nabi Musa itu berdoa pada Allah, falam tujib da'wati fa'allimni syai'an ad'uka bi. Tetapi doanya Nabi Musa itu terlambat diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu pengetahuan untuk Allah memberikan amalan kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, fa'allimni syai'an ad'uka biha. Ya Allah, ajarilah aku satu perkara yang mana dengan satu ini aku bisa berdoa. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, kata Allah, ya Musa, idza dakhala ayamal ashri min Dzulhijjah, ketika masuk pada hari ayamul ashri Dzulhijjah, hari ke-10, hari ke-10 di bulan Dzulhijjah, hari pertama hingga hari ke-10 di bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Allah, qul, ucapkan olehmu, la ilaha illallah, kalimah zikir la ilaha illallah, aqdi hajataka, maka aku akan mengabulkan hajat-hajatmu. Yang artinya, iwan fillah, ketika seseorang memperbanyak di bulan Dzulhijjah dengan zikir ini, zikir la ilaha illallah, maka hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, iwan fillah, dahsyat sekali. Maka sayang ketika kita meninggalkan amalan zikir la ilaha illallah, karena amalan zikir la ilaha illallah di bulan Dzulhijjah akan menjadikan sebab hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan fillah, kalimah la ilaha illallah itu kalimah yang sangat agung, disebut dengan kalimatut tauhid, kalimah ketauhidan, kalimatul ikhlas, kalimah keikhlasan. Kemudian kalimatu miftahul jannah, kalimah pembuka surga. Maka orang yang selalu merutinkan kalimah la ilaha illallah dibaca setelah sholat, sambil duduk membacanya 100 kali, maka orang tersebut akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, dan orang tersebut akan dikabulkan hajat-hajatnya. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, itulah amalan di bulan Dzulhijjah, zikir yang harus dibaca di bulan Dzulhijjah yang sesuai di dalam kitab Durratun Nasihin. Semoga bermanfaat ikhwan fillah. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.